ketika ada orang yang merasakan nikmat ketika ibadah di bulan Ramadan, juga merasakan kemudahan ketika beribadah di bulan Ramadan, tapi ternyata ketika keluar dari Ramadan nggak seperti itu lagi gitu ya. Artinya sulit maksudnya untuk bisa melakukan hal-hal baik yang sudah dibiasakan di bulan Ramadan, ataupun kalau memang ternyata bisa melakukannya pun tidak merasakan nikmat yang sama seperti yang dia rasakan ketika di Ramadan. Apakah itu disebut istidraj Bu ya? Artinya ya ujian yang artinya mungkin ya kayak nikmat tapi bukan gitu Bu ya. Lezat ibadah itu, lezat itu satu rasa ya. Ya kalau ingin membuat misal ya sederhana. Anda hobi apa sih makannya? Makan hobi apa? Lezat. Kira-kira apakah nanti gara-gara pindah daerah, saya kalau suka rujak itu biarpun ke Yaman saya tetap suka rujak. Karena sudah mana rujaknya, yang murah-murah saja adalah nggak usah yang mahal-mahal. Rujak itu kan cukup timun sama petis sama itu saja. Jadi kalau orang sudah merasakan kelezatan, ada semacam kecanduan. Sehingga kemanapun dia ingin merasakan itu lagi. Makna ini harus dipahami. Kecuali lezatnya berpura-pura lezat. Kayaknya lezat tapi tidak. Kalau memang lezatnya benar, yang dikatakan yang wajat halawatal iman, halawatal ibadah, menemukan ibadah, ya sampai kemanapun rindu ibadah. Nggak mungkin tidak, katanya lezat kok. Mana kelezatan itu? Indahnya suasana dan seterusnya. Imannya kuat. Maka keluar dari Ramadan, dia tetap merasakan kelezatan. Biarpun nanti porsinya dikurangi karena dia harus punya kesibukan. Tapi tetap kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan Ramadan masih ada yang ke bawah. Ibaratnya kita pergi ke negeri yang lain, di tempat kita tuh lengkap makanan kesukaan kita. Cuma di satu negeri yang lain nggak ada semuanya. Yang bisa kita bahas, hanya itu saja. Mungkin saya suka suka rujak, sama suka gatot, sama suka tiwul, sama suka nasi jagung. No. Kalau contoh jangan yang mahal-mahal, kita pengen kembali hidup sederhana kok. Tahu-taunya saya pergi ke luar negeri. Ya, tapi kalau udah bisa bawa semuanya, paling enggak jangan tidak di bawah semuanya kan. Kalau tidak bisa semuanya, tidak sama semuanya. Kalau bawa semuanya berat, nggak cukup ini, nggak mampu. Saya ada ini nasi jagung aja deh. Nanti kayaknya di sana bisa. Sama ibadah. Mungkin kita tidak bisa melakukan 20 rakaat seperti di malam Ramadan. Tapi paling tidak witirnya ditambah dong. Karena lezat, katanya lezat. Kecuali lezatnya bohongan. Lezatnya hanya kisah. Oh lezatnya Ramadan, Masya Allah, ajib. Ajib. Bulan Ramadan hilang. Nah, tidak begitu. Lezat itu seperti itu. Makna lezat, orang semua kan makna lezat. Kalau dalam bahasa makanan menjadi hobi, makanan favorit saya, kan gitu. Kemana-mana tetap pengen, ngiler kalau tidak dikasih. Pengen, nyari. Seperti itu. Tapi kalau enggak. Kemudian, ada hal lain lagi yang harus dicermati bahasanya. Kelezatan itu seperti apa sih kelezatnya para solehin itu? Ini lezat itu kan urusan rasa, nggak bisa diceritakan kepada siapapun. Rasa dzauqiyat. Orang bisa saja berpura-pura, Masya Allah, Subhanallah, nikmat ya Allah, ajib, kapan Ramadan dan tidak datang ya Allah. Bisa saja ngomong itu, tapi kan urusan hati. Urusan rasa di dalam hati. Seperti rindu, kangen, cinta, dan sebagainya, itu kan urusan hati. Kita nggak bisa membaca hati orang. Yang tahu hanya Allah. Cuman dari sesuatu yang ada di hati ini akan membawa kita untuk terus dengan sesuatu yang sudah kita senangi tersebut. Lezatnya beribadah itu spesial dari Allah, nggak bisa orang pura-pura. Dan kita tiba-tiba diberi oleh Allah. Nah, para ulama menjelaskan di antara tanda kalau dia itu betul-betul sebagai seorang yang makbulin, diterima oleh Allah di bulan Ramadan, dipilih menjadi orang sukses Ramadan, itu adalah buahnya. Setelah Ramadan ini ada perubahan. Biarpun perubahannya adalah tidak 180 derajat misalnya. Enggak full dari ini. Masih adalah bolong-bolongnya kejahatannya, tapi sudah banyak berubah. Itu tanda Ramadannya bermanfaat bagi dia. Dulu nggak pernah sholat, Masya Allah, Ramadan ini tiba-tiba sholat tertib. Setelah keluar Ramadan, sholat 5 waktu masih jalan, tapi sholat sunnah belum bisa. Nggak bisa direndahkan, itu sudah ada perubahan dia. Dulu sama ibunya suka bentak, Masya Allah sekarang sudah tidak bentak, hanya cemberutnya saja yang masih ada. Ini Ramadan berkurang itu, seperti itu. Jadi, termasuk tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk orang mendapatkan keberkahan Ramadan, termasuk orang yang umrohnya makbulah, kemudian hajinya mabrur, itu adalah bukan di saat berada di dalam tempat tersebut kebaca, di luarnya. Bagaimana hubungan dengan manusia? Bukankah yang disebutkan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Baik kepada Allah dan baik kepada sama manusia.
Keluar dari Ramadan kok nyelekit ngomongnya. Nah, ini enggak berarti Ramadan bagi dia. Enggak belajar dia untuk bisa berbenah, untuk berdamai dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Seperti itu. Jadi, kelezatan kalau sudah di luar Ramadan akan tetap ada. Hanya yang namanya lezat ibadah itu bukan seperti lezat makanan, betul. Kalau tidak terus diasah, hilang lezatnya, mati rasa. Mati rasa. Jadi terus diasah, ya. Tetap diasahnya, tetap mendekat kepada Allah, jauh dari kemaksiatan. Yang menjadikan, disebutkan para ahli tarbiyah, yang menjadikan hilang lezat ibadah adalah maksiat. Ya, maksiat hilang lezat ibadah, langsung capek, ibadah berat semuanya. Makan haram. Di Ramadan mungkin benar dia sudah menemukan kelezatan, tapi di luar Ramadan nggak menjaga itu semuanya, bubar semuanya. Semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah yang menemukan kelezatan ibadah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Dan semoga Ramadan kita ini sukses menjadi orang bertakwa yang bisa benar-benar berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Bu, untuk pertanyaan apakah itu istidraj Bu ya? Apa itu? Ya, betul itu. Enggak istidraj ini. Masalah istidraj itu hendaknya semua dari kita itu di saat bisa melakukan bentuk kebaikan kita harus curiga jangan-jangan itu istidraj. Karena di saat kita sudah tidak curiga, ya saat itu kita kena istidraj. Harus curiga terus. Di saat kita sudah tidak curiga kalau itu istidraj, maka kita sudah kena istidraj. Yang repot yang atau istidraj, dipikir istidraj pisang goreng ini. Istidraj itu adalah ini kita pakai bahasa, makanya kadang-kadang seorang ustadz itu lupa membawa istilah Arab, tidak diterjemahkan. Istidraj itu apa? Di Cirebon ada tahu gejrot. Nah, ini begitu drot begitu. Istidraj itu adalah begini. Ada seolah-olah kebaikan tapi sebetulnya bukan. Kalau bahasa Jawanya adalah kelihatannya dorong tapi sebenarnya menjurukkan gitu loh. Kelihatan dorong tapi mau mesken gitu loh. Istidraj itu kelihatannya membawa, bukan dihantarkan tapi mau dibunuh gitu loh. Jadi istidraj itu seolah-olah pemberian dari Allah tapi sebetulnya itu hukuman. Harta yang Allah berikan bisa saja karunia agung dari Allah, tapi bisa saja itu karena Allah itu tidak cinta kepada hamba ini, maka dikasih harta, dengan hartanya apa? Maksiat. Nah, makanya hartanya istidraj. Makanya kita harus cukai hawa nafsu kita. Loh, kenapa Allah? Sehingga para kekasih Allah tuh di saat diberi oleh Allah kebaikan itu, apalagi di saat punya karomah, punya sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, mereka kebingungan. Astagfirullah, aku tidak pantas seperti itu. Jangan-jangan ini, enggak, saya belum pantas mendapatkan keramat semacam itu. Aku begitu mencurigai. Makanya yang tidak curiga kalau itu istidraj, maka dia akan sudah kena istidraj karena tidak tahu. Maka justru bagaimana kita selalu merasa bahwasanya takut kalau ternyata apa yang kita lakukan ini adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini adalah menuruti hawa nafsu atau apa. Sehingga para kekasih Allah terus meningkatkan kualitas ibadah, menjaga hati, tidak pernah merasa terlena. Ada kan namanya masuk wilayah ujub. Oh iya, alhamdulillah sudah tahajudan rutin, puasa Senin Kamis rutin, Masya Allah. Beres ini. Puasa Ramadan alhamdulillah full. Kemudian insyaallah Quran berapa juz ini. Tapi karena dia bukan dari dasar syukur, merendahkan orang lain. Astagfirullah. Ini Ramadan enggak ngapa-ngapain dia. Ya Allah. Katanya ustaz. Nah, mulai merendahkan orang karena memang bukan dari karunia, tapi itu istidraj bagi dia. Semoga Allah menjaga kita dari segala kehinaan. Maka dari itu kaidah, semua kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita hendaknya kita syukuri. Bukan kita jadikan bahan untuk kita sombong kepada siapapun. Syukuri. Karena kalau sudah dicabut oleh Allah, kita tidak bisa melakukan itu semuanya. Kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi ini adalah benar-benar kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Tapi bisa saja, itu adalah bisikan setan, godakan setan. Orang sedekah ada menikmati. Saya alhamdulillah mendengar Ustaz, Allah, tandanya sedekah yang diterima adalah menikmati, senang sedekah. Cuman memang seolah begitu rupanya dia itu senang karena sudah diam-diam sudah digelari orang dermawan, paling dermawan di kampungnya. Wah, sedekah, senang, nikmat. Tapi ternyata tujuannya adalah manusia halus. Maka dari itu ada pendidikan yang diajarkan para ulama kita adalah menjaga hati, membersihkan hati, agar kita tidak masuk dalam wilayah-wilayah riya, wilayah sombong, wilayah ujub dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.